Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmatullahi dengan NIM 2410951012 dari kelas Teknik Elektronik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal UAS Elektronika nomor 3, yaitu buatlah suatu rangkaian aplikasi kontrol inkubator dengan ketentuan A ada sensor analog dan sensor digital, yang B ada kondisi lebih besar sama dua sensor untuk suatu output atau kebalikannya. Di sini saya sudah membuat rangkaian, yaitu rangkaian aplikasi kontrol inkubator telur, yang di mana saya menggunakan beberapa sensor, di antaranya yaitu ada sensor suhu, sensor berat, sensor kelembapan, sensor gas, dan juga sensor PIR. Baiklah, mari kita bahas satu persatu dari sensor ini. Yang pertama yaitu adalah sensor berat. Pada sensor berat ini uh, terletak di pada bagian bawah inkubator, yaitu di sini. Nah, pada sensor berat ini kita menggunakan, nah, untuk load cell ini kita akan menjalankan load cell ini menuju ke akan load cell ini akan menghasilkan output sebesar 6,54 milivolt, yang dimana nanti ini akan mengalir menuju ke kaki ground. Nah, selanjutnya ini akan mengalir menuju ke kaki dari op-amp detektor non inverting. Eh, Yang dimana sebelum masuk ke sana tuh kita akan mendapatkan nilai V referensi adalah sebesar 7,59 volt. Yang dimana di sini berarti untuk V detektor inverting non inverting ini memiliki rumus output adalah sebesar plus minus persaturasi sama dengan OL dikali V1 dikurang V2. Yang dimana nanti akan menghasilkan output sebesar 9,99 volt. Selanjutnya, untuk kaki non-inverting ini, kita akan mendapatkan nilai referensi adalah sebesar plus 7,59 milivolt. Yang dimana nanti akan masuk ke dalam ini, lalu menuju ke ground. Selanjutnya, outputnya itu akan masuk ke kaki basis dari transistor. Tetapi sebelum masuk ke kaki transistor, basis transistor ini akan melewati hambatan sebesar 1 kilo ohm lebih dahulu. Selanjutnya, sebelum masuk ke kaki uh, emitter, kita akan mendapatkan tegangan sebesar 1,47 volt, sehingga uh, transistor akan menjadi aktif apabila tegangan tersebut adalah besar dari 0,7 volt. Di sini tegangan kita adalah 1,47 volt, di mana ini berarti sudah membuat uh, transistor kita menjadi aktif. Selanjutnya, apabila transistor kita ini sudah menjadi aktif, maka power supply yang bernilai uh, 8 volt ini akan mengalirkan arus menuju ke relay, lalu masuk menuju ke kaki kolektor, masuk ke transistor, lalu masuk ke kaki emitter, dan menuju ke ground. Apabila arus yang mengalir pada relay ini menyebabkan relay menjadi aktif dan mendapatkan tegangan sebesar 7,08 volt, maka switch akan tertutup, sehingga loopnya akan menjadi tertutup dan akan membuat uh, rangkaian kita ini menjadi hidup apabila ini lebih besar. Coba kita tambah menjadi, maaf, tadi apabila sensor beratnya ini bernilai 66, 66, maka uh, LED akan berwarna hijau menandakan bahwa inkubator memiliki massa di bawah maksimum yaitu 66 volt. Nah, di sini karena massa dari berat indikator telur ayam adalah 66 volt, berarti ini adalah massa maksimum dari inkubator ini, sehingga tidak bisa membuat uh, inkubator ini menjadi hidup dan menyala karena batas sudah mencapai batas maksimumnya. Tetapi apabila uh,
indikator dari berat telur ini adalah kurang dari 66, maka LED hijau akan menyala serta akan menyatakan bahwa eh, motor kita akan menjadi menyala dan switch akan menjadi switch off. Jadi kita coba lagi seperti tadi yaitu 65. Nah, eh, switch-nya akan berubah dan LED hijau akan menyala. Tetapi kalau nilainya beratnya tadi itu adalah 66, maka yang menyala adalah LED kuning yang menandakan bahwa uh, berat dari inkubator ini adalah mencapai batas maksimum. Sehingga uh, motor tidak akan menyala. Tetapi apabila kecil dari 66 yaitu 65, maka LED hijau akan menyala serta motor akan menyala. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang sensor kelembaman. Sensor kelembaman ini kita menggunakan batasan yaitu 60 RH. Ini mana berarti uh, apabila suhu kelembaman itu lebih besar dari 60 RH, maka heaternya akan hidup. Tetapi apabila kecil dari 60 RH, maka heaternya akan mati. Nah, di sini kita menggunakan RH sebesar uh, 60, yang dimana nanti kita menggunakan V outputnya atau V inputnya adalah dari sumber tegangannya itu adalah sebesar 12 volt, lalu nanti output yang akan dihasilkan itu adalah dengan sumber tegangan inputnya itu adalah sebesar 6,37 volt, lalu masuk ke kaki non-inverting dari op amp dan akan menghasilkan output sebesar plus 12 volt, yang dimana rumus untuk mendapatkan uh, P output dari transistor op amp ini adalah V output sama dengan AOL dikali V1 dikurang V2, yang dimana di sini kita menggunakan V inputnya adalah sebesar 60. Eh, di sini kita menggunakan batas untuk transistornya yaitu batas batasnya yaitu adalah sebesar 2 plus minus 12, sehingga apabila untuk detektor non-inverting ini VRF-nya adalah sebesar uh, plus. Di sini VRF-nya adalah sebesar plus. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai V output-nya adalah sebesar minus 12 volt. Nanti dari V output ini akan masuk menuju ke kaki basis transistor, yaitu melewati resistor sebesar 10 kilo ohm. Yang dimana nanti pada transistor common emitter bias ini, kita akan mendapatkan tegangan di kaki emitternya itu adalah sebesar minus 12 volt. Nah, di sini untuk mendapatkan arus yang mengalir menuju ke relay ini, kita harus membuatnya menjadi lebih besar dari 0,7 volt karena transistor akan aktif apabila memiliki nilai dari VB ini adalah 0 besar dari 0,7 volt. Sehingga apabila di sini power supply-nya bernilai 10 volt, jika transistornya tidak hidup, maka uh, relaynya juga tidak akan hidup. Dan uh, untuk heaternya ini, switch akan menjadi terbuka. Heater dihidupkan untuk mengurangi kelembapan inkubator, diletakkan di lantai inkubator. Berarti sensor kelembapan ini kita taruh di bawah sini. Mari kita coba untuk menambahkan uh, uh, kelembabannya ini, yaitu kita coba 60. 62, 63. Nah, di sini heater akan hidup karena apabila kelembabannya lebih besar dari 60, maka heaternya akan hidup seperti yang ada pada gambar ini dan switch-nya akan menjadi terbuka. Tetapi jadi untuk sensor kelembaban ini uh, apabila kelembabannya itu besar dari 60 RH, maka heaternya akan menjadi hidup seperti ini. Dan uh, relaynya akan menjadi ak- tidak aktif.
Selanjutnya yaitu adalah untuk sensor suhu. Yang dimana pada sensor suhu ini saya menggunakan batas yaitu eh, ketika suhunya besar dari 40 maka kipas pendingin akan menjadi hidup. Di sini saya menggunakan nilai dari suhunya itu adalah sebesar 41 volt, yang dimana di sini uh, kipasnya itu akan menjadi hidup. Di sini kita menggunakan batas apabila suhunya itu lebih besar dari 40, maka kipas akan menjadi hidup. Nah, di sini nih kita menggunakan power supply sebesar 9 volt, yang dimana nanti akan menghasilkan output adalah sebesar 0,40 volt. Di mana 1 derajat Celcius itu bernilai 0,01 volt. Nanti ini adalah P inputnya. Selanjutnya, P input ini akan masuk menuju ke kaki non-inverting dari detektor non-inverting, di mana referensinya adalah plus. Nanti di sini kita mendapatkan referensi dari kaki invertingnya itu adalah sebesar 0,41 volt, di mana kita juga menggunakan batasan yaitu plus minus 5 volt. Di sini ini phase saturasi sama dengan pada kaki inverting ini adalah phase saturasi sama dengan minus PS tambah 1, sedangkan pada kaki non inverting itu adalah phase saturasi sama dengan plus PS dikurang 1. Lalu output yang akan dihasilkan dari op-amp ini adalah sebesar 0 sebesar 7,51. Yang dimana ini juga adalah kecil dari batasan yang sudah kita tetapkan tadi. Lalu di sini untuk mencari IB-nya itu adalah VCC dikurang VBE di per RB sama dengan VBE sama dengan VCC kali IB kali VCC kurang IB kali RB. Dimana untuk mencari VBE di sini kita menggunakan VCC yang di sini dikurang IB-nya lalu dikali RB ini ada di sini sehingga kita mendapatkan PBE-nya adalah bernilai minus 7,51 volt. Di mana ini tidak bisa mengaktifkan transistor yang ada pada rangkaian kita ini. Selanjutnya, uh, sebelum memasuki transistor, uh, arus akan mengalir dari uh, arus akan melewati hambatan sebesar 1 kilo ohm sebelum masuk ke kaki basis. Dan tegangan yang yang dihasilkan itu untuk sebelum masuk ke emitter adalah menuju ke kaki ground adalah sebesar minus 7,51 sehingga ini tidak bisa mengaktifkan transistor. Dan apabila transistor tidak aktif maka hmm, power supply ini tidak akan mengalirkan arus menuju ke relay sehingga relay akan menjadi terbuka dan motor tidak hidup juga dengan lampu yang tidak hidup. Tetapi apabila kita coba untuk menaikkan suhunya menjadi 41, maka motor akan hidup dan VBE yang akan kita dapatkan yaitu adalah sebesar 1,33 volt yang dimana ini sudah bisa untuk mengaktifkan transistor kita. Setelah transistor kita aktif, maka uh, sumber tegangan dari power supply sebesar 9 volt ini akan mengalir menuju ke relay, lalu masuk menuju ke kolektor, masuk ke transistor, lalu keluar menuju ke basis emitter, menuju ke ground. Dapat dilihat bahwa di sini relaynya sudah aktif dan akan membuat uh, switch menjadi tertutup, sehingga akan membuat loop ini menjadi tertutup dan akan berakhir pada lampu kipas akan hidup. Berarti pada sensor suhu ini apabila sensor suhunya itu besar sama atau kecil dari 40 derajat Celcius, maka lampunya akan menyala. Tetapi apabila suhu dari ruangan itu adalah lebih besar dari 40 derajat Celcius atau lebih besar yaitu dari 40, 41, 42 itu, maka motornya akan menjadi menyala dan lampu akan menjadi mati. Maaf atas kesalahan saya mengucapkan tadi.
Selanjutnya kita menuju ke sensor peer. Yang dimana pada sensor peer ini sensor peer ini terletak pada dinding inkubator, sehingga yang digunakan untuk mendeteksi orang atau yang akan membuka pintu inkubator. Di sini kita menggunakan eh, logic state, di mana kita masih menggunakan yang nol. Berarti di sini eh, sensor kita belum hidup atau belum menyala, sehingga tidak ada arus dan tegangan yang mengalir pada rangkaian kita ini. Di sini kita menggunakan eh, power supply sebesar 10 volt, nanti akan menghasilkan output di sini menuju ke kaki non-inverting dari buffer voltage follower dengan rumus eh, AOL sama dengan V0 dikurang VI sama dengan 1. Selanjutnya nanti kita akan mendapatkan tegangan inputnya. Lalu pada output yang sudah didapatkan ini akan menghasilkan ke output di sini, dan ke output akan mengalir masuk menuju ke kaki transistor basis dan akan mendapatkan tegangan VBE sebelum masuk ke kaki emitter melewati resistor menuju ke ground. Selanjutnya, untuk transistor ini akan aktif apabila nilai dari VBE yang ini besar dari 0,7 volt. Apabila transistor aktif, maka uh, relay juga aktif sehingga menyebabkan rangkaian ini menjadi tertutup dan lampu indikator akan menyala. Selanjutnya kita coba untuk menyalakan. Di sini dapat dilihat bahwa V input yang kita masukkan itu adalah sebesar 5 volt. Lalu nanti pada rangkaian buffer follower ini V input sama dengan V output. Yang mana di sini V input adalah sebesar 5 volt menghasilkan uh, output sebesar 5 volt juga. Nanti logika sensor ini adalah 0 dalam keadaan normal, sedangkan 1 sama dengan sensor mendeteksi gerakan buzzer dan gerakan dan buzzer akan menyala. Letak dari sensor peer ini adalah di dinding dekat sensor suhu. Selanjutnya, sesudah mendapatkan input ini, kita output ini arus akan mengalir menuju ke kaki basis transistor melewati hambatan sebesar 20 kilo ohm dan akan mendapatkan nilai VBS sebesar 0,76 volt. Di mana 0,76 volt ini sudah bisa mengalirkan arus eh, dan sudah bisa mengaktifkan transistor. Sehingga nanti eh, sumber tegangan bernilai 12 volt ini akan mengalirkan arus menuju ke relay melewati hambatan sebesar 220 ohm, lalu ke relay menuju ke kaki kolektor, menuju ke resistor, lalu ke kaki emitter melewati resistor menuju ke ground. Apabila relay sudah aktif, maka akan membuat uh, loop dari switch ini akan menjadi tertutup sehingga akan menyebabkan lampu inkubator menyala. Buzzer akan berbunyi menandakan seseorang membuka inkubator, seperti yang sudah kita praktekkan sekarang ini. Nah, dapat dilihat bahwa pada logic state, untuk logic sensor pada sensor P ini apabila dia berkeadaan off, maka tidak ada arus yang mengalir dan tegangan yang mengalir sehingga buzzernya akan mati. Tetapi apabila logic state ini kita ubah menjadi 1, maka sensor akan mendeteksi gerakan buzzer akan hidup. Sini nanti juga relay-nya akan aktif dan switch-nya akan menjadi tertutup atau switch off, lalu akan menyalakan lampu. Di sini juga akan terdeteksi atau buzzer akan berbuat menyalakan suara. Itu yang sudah kita praktikkan sekarang ini. Lalu kita lanjut untuk sensor terakhir, itu adalah sensor gas. Yang dimana sensor gas ini uh, terletak pada bagian atas.
dari eh, inkubator kita ini. Di mana organik ini adalah berfungsi untuk mendeteksi adanya gas. Di sini nih kita juga menggunakan logic state itu di mana dalam keadaan nol itu adalah keadaan normal dan satu itu adalah sensor mendeteksi gas berbahaya dan motor penghisap gas akan menyala. Di sini motornya akan menyala seperti logic state yang sudah ada karena ini dalam keadaan satu. Tapi mari kita coba untuk menjadikan nol. Nah, apabila laju state-nya itu menjadi nol, maka tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian, sehingga relaynya juga tidak akan menjadi aktif dan switch-nya juga akan menjadi switch on atau terbuka, sehingga tidak ada arus yang mengalir dan tidak akan membuat lampu dan juga motor menjadi non-aktif atau tidak bergerak. Dimana kalau relaynya, kalau uh, logic state-nya ini kita ubah menjadi satu, maka lampu akan hidup sehingga akan mendatangkan kipas penghisap akan berputar. Di sini motor ini akan berputar. Jadi motor bergerak menghisap asap gas. Ini kita coba menjadikan satu tadi. Nah, di sini sudah kita pakai logic state yang satu, di mana kita menggunakan V output-nya itu dari sumber tegangannya itu adalah sebesar 10 volt. Nanti dari sini dari output yang akan dihasilkan itu adalah sebesar 5 volt karena V output ini akan mengalirkan arus menuju ke kaki non-inverting dari op-amp buffer atau voltage follower. Di mana untuk mencari final V inputnya ini adalah sama dengan V output. Jadi V input yang di sini adalah sama dengan V output yang berasal dari op-amp voltage follower ini. Di sini kita juga menggunakan batasan untuk op-amp ini adalah sebesar plus minus 12 volt. Selanjutnya untuk outputnya itu yang kita dapatkan adalah sebesar 5 volt. Lalu nanti outputnya ini akan masuk menuju ke kaki basis transistor. Namun sebelum masuk ke kaki basis transistor, eh, arus akan melewati hambatan sebesar 20 kilo ohm terlebih dahulu. Lalu nanti pada basis ini juga akan menghasilkan tegangan yang akan masuk menuju ke kaki eh, emitter dengan nilai sebesar 0,79 volt ini ya. Eh, Nilai PBE ini biasanya adalah yang dapat mengalirkan arus adalah sebesar 0,7 volt untuk mengaktifkan resistor. Di sini PBE kita adalah sudah besar dari 0,7 sehingga saat transistor aktif arus dari power supply akan mengalir menuju ke relay. Nah, di sini nih kita menggunakan power supply dengan nilai sebesar 8 volt, di mana nanti akan masuk menuju ke relay yang paralel dengan dioda dan akan menghasilkan tegangan sebesar 6,98 volt. Di mana nanti tegangan ini dan tegangan dari relay ini akan masuk menuju ke kaki kolektor, masuk ke transistor, lalu menuju ke emitter dan berakhir ke ground. Apabila transistor sudah aktif dan relay juga sudah aktif, maka eh, rangkaian kita yang di sini nih, switch akan menjadi switch off, yang berarti tertutup dan akan menyebabkan lampu serta motor akan menjadi menyala. Seperti yang sudah saya katakan pada sebelumnya, apabila kita menggunakan logic set 1, maka arus yang akan mengalir menuju relay akan membuat switch menjadi tertutup dan rangkaian kita akan menjadi tertutup sehingga lampu dan motor akan saling aktif. Sehingga apabila lampu hidup, maka motor juga akan hidup dan bergerak menghisap asap yang uh, atau gas yang terdapat pada inkubator kita ini. Baiklah, eh, itulah penjelasan saya mengenai rangkaian aplikasi kontrol inkubator telur yang sudah saya buat ini. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Apabila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.